Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kadang tani kita telah selesai melakukan pemungutan suara atau menggunakan hak pilih kita kemarin, dan saat ini kita akan kembali ke ladang lagi seperti biasa, melakukan aktivitas, dan ditinggal acara coblosan lur. Ternyata malam hari hujan terus dan berkabut, maka kami menemukan padi kita agak kuning-kuning lur, agak menguning. Mungkin kalau ini terlalu kuning karena efek kamera, tapi memang sebagian ada yang menguning seperti ini. Kalau di kampung dinamakan menteen. Dan seperti ini biasanya yang diserang adalah akar lur, dan ini jenis larva atau ulat yang memang menyerang bagian akar, jadi pertumbuhan sangat kurang, menjadi kuning atau kurang nitrogen lah istilahnya. Dan kita juga menemukan kumbang lur, kumbang yang semacam ini. Ini bersemayam di bagian daun. Jadi ini kumbang yang seperti itu yang berpengaruh, atau bisa dikatakan kutu. Kutu ini akan kita basmi dengan obat insek yang sekiranya harganya terjangkau. Mumpung urung kebacut lur, akan kita lakukan penyemprotan. Dan ini memang ngeblok nek wong Jawa ngarani angin dalu. Kumbang atau sejenis lalat itu tadi biasanya bertelur dan ukurannya sangat mini atau hampir bisa dikatakan kasat dengan mata. Jadi hewan kecil-kecil itu banyak sekali di padi itu. Kalau hujan malam terus berkabut biasanya seperti itu. Terus gimana penanggulangannya? Oh ya, kemarin banyak yang tanya, Pak Po kok sudah tidak mengupload porang? Masih. Kalau porang masih, ini pun tumbang sari antara ketela, porang, juga padi, bercampur lur. Dan kebetulan ini yang di ladang kering, bukan di sawah. Yang di sawah kita kemarin kita kontrol enggak, sebelum pemilu itu aman. Ini berbagi pengalaman saja. Kebetulan yang ada di sekitar kami, obatnya yang ada seperti ini. Kita menggunakan Starban. Starban ini insektisida, kandungannya 585 EC. Dan ini insektisida racun kontak lambung yang berbentuk perekat, untuk mengatasi kekuning-kuningan seperti tadi, yang dapat dicampur dengan air untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, jagung, kacang panjang, kakao, kedelai, mentimun, dan terong. Ini memang enggak ada padinya, tapi namanya petani itu ya selalu dicoba seperti ini. Ini 22.000.
Dan ini MIP Cinta yang biasa kita gunakan untuk mengendalikan bibit katak porang. Jadi ini MIP Cinta ini mengandung 50 WP insektisida karbamat, bahan aktifnya Mi PC 50%, isoplat, dan insektisida racun kontak lambung ini berbentuk tepung, bisa dicampur dengan air berwarna putih, dan untuk mengendalikan hama penting pada tanaman jagung, lada, ketela, kakao, padi, dan kopi. Termasuk nggak ada untuk bibit porang nggak ada, tapi petani selalu berkreasi lah. Dan juga ini obat lama. Kalau MIP Cinta ini 12.000 lur, 12.000. Terus ini obat lama. Obat lama ini saya kecil sudah ada. Ini produknya dari, kalau nggak salah, dari Dewi Kayangan. Gandasil D atau gandasil daun untuk pertumbuhan vegetatif. Jadi untuk memulihkan yang warna kuning itu dengan gandasil ini. Dan untuk gandasil ini kandungannya ini sejenis pupuk lor, dilengkapi magnesium, mangan, baron, tembaga, kabel, seng, serta vitamin-vitamin untuk pertumbuhan dari masa vegetatif, antara lain ansurin, lektofin, dan nitrasid asid emit, sembuh lah jenenge ngono belah. Dan ini dari dulu kita tanam kacang hijau juga, kalau masa vegetatif untuk daun lebat dan hijau kita menggunakan ini. Tapi nanti kalau sudah mulai berbuah kita ganti menggunakan yang gandasil B yang warna merah, 10.000. Terus ini kita juga menggunakan pupuk daun sprint. Ini sprint khusus untuk tanaman padi. Kalau nggak salah ini harganya 17.000 atau 18.000, itu 17.000. Dan ini biasanya kalau kita tanam kacang lur, tapi kalau yang ini memang khusus untuk padi. Jadi sprint khusus untuk padi, untuk memulihkan tanaman. Ini untuk menyuburkan tanaman keseluruhan, ya, dari daun, bunga, dan tanaman padi menjadi subur, mencegah daun berkerut, keriting, berlubang, mensuburkan daun, menyuburkan penunasan, dan mencegah kelayuan. Untuk penyuburan pembungaan, menyegah kelayuan dan kerontokan bunga, menyuburkan perembuahan menjadi buah lebih subur, dan mencegah kerontokan. Dan obat seperti ini berbentuk cair. Ini kalau cara pemakaiannya dikocok dulu. Jadi usahakan semua obat walaupun seperti ini ya dikocok dulu seperti ini, karena unsur kimianya biar campur, molekul-molekulnya bisa campur. Dan ini mungkin ada pertanyaan. Pak Apuh, kenapa insektisida? Ini kan jenis insektisida yang dua ini kita kelompokkan. Yang dua ini insektisida ini untuk mengendalikan hama atau membunuh hama penyakit, baik itu kumbang, larva, juga merutu atau kutu, ataupun jenis cacing jahat. Kalau yang ini untuk menyuburkan daunnya. Nah, kenapa ini dikombinasikan? Karena kalau dikombinasikan otomatis ini sifatnya panas lur. Karena kontak lambung ini panas dan ini beracun. Ini memang racun. Ini panas. Kalau terlalu banyak dosisnya bisa daun tanaman kita kering. Kalau yang ini cenderung sejuk dan untuk menyuburkan.
Jadi kita kombinasikan agar si tanaman padi kita itu tidak mengalami stres atau mengalami kerusakan daun karena insektisida ini. Maka kita gabungkan. Kita sudah ada di pinggir kolam. Alat yang kita gunakan tetap cara mengambil air. Dan ini tadi kita juga menggunakan alat bantu. Alat bantu yang kita gunakan ini gantinya sendok lor, karena nggak ada sebenarnya sendok makan aplikasinya. Ini sudah kita buka lor. Cara aplikasinya seperti ini. Kita untuk start ban ini kita menggunakan tutupnya. Ini untuk aplikasi satu tangki. Kita tuang satu tutup ke sini, ke wadah kecil. Setelah itu kita tutup lagi biar nggak tumpah. Terus kita menggunakan alat bantu ini gantinya sendok. Sebenarnya 1 sendok teh atau setengah sendok makan. Tapi ini kita menggunakan bekas serondap lor, ini tutupnya. Itu bekas yang kita temukan tadi di jalan. Terus sekarang kita tambahi mip cinta tepung ini. Ini kita pakai takaran ini saja. Segini. Setelah kita masukkan, terus kita mengambil pupuk daunnya gandasil. Ini juga kita pakai takaran ini saja. Terus khusus ini kita kocok dulu. Ini sprint lor, sprint khusus padi. Setelah kita masukkan oxo, kita hidupin dan kita hidupkan. Biar bercampur loh. Untuk sprint ini setelah kita buka, kita gunakan setelah kita kocok tadi. Kita gunakan 2 tutup lor. Karena ini mudah tumpah, jadi kita tutup dulu setiap kali pengaplikasian. Kalau sudah seperti ini terus dicampur air. Dan warnanya seperti kostum salah satu kandidat presiden lor warnanya. Kita udek atau kita aduk dengan alat apa adanya saja. Kenapa dicampur seperti ini dulu?
biar nanti kalau di noksel atau di tangki itu biar nggak menyendat. Setelah seperti ini, kita ambil tangkinya. Lagi-lagi walaupun sudah ada filter saringannya, kita tetap menambahi kain biar materi airnya jernih. Karena di sini pasti karena ini air nggak bergerak juga akan ada serangga-serangga mati atau daun-daun jatuh dan sebagainya. Tapi yang banyak itu kehidupan serangga lho kalau di kolam seperti ini. Perlu kami ingatkan setiap petani harusnya di ladangnya kalau yang jauh dari sungai atau sumber bisa membuat kolam seperti ini. Ini cuma digali buat lubangan atau gubangan, terus dilapisi plastik gitu aja. Ini kapasitasnya bisa sampai 30 tangki seperti ini. Ini ada dua fungsi. Yang pertama adalah menggalau hama. Yang kedua biar menghijaukan tanaman. Kalau kita menemukan hewannya langsung atau titik sasarannya, karena ini ada racun kotak lambung, langsung saja. Dan cara penyemprotannya dari pinggir lur. Dari pinggir melingkar. Setelah itu baru biar hama itu menengah ke tempat lokasi milik kita. Setelah di tengah nanti dia karena dia di hire atau di halo, maka dia akan berkumpul di tengah. Setelah di tengah nanti dia biasanya sudah setengah mati, terus nanti disemprot biasanya bisa lebih cepat mati. Oke dulur, kita lanjutkan kontennya, nanti kita lanjutkan. Kalau sudah terisi separuh seperti ini, campuran tadi bisa dimasukkan. Baunya sangat menyengat dan khas sekali insektisida. Setelah itu kita kasih penuh. Setelah semuanya masuk dan penuh, kita masukkan noksel. Aduh, ini terlalu panjang.
Lur, kebetulan harinya ini hari Jumat, sudah sola-sola jam 11 dan kita sudah menyemprot 6 tangki, belum selesai. Kemungkinan kita lanjutkan besok karena ya harinya Jumat, dan kebetulan sudah hampir kemungkinan nanti setelah Jumatan juga hujan. Jadi akan kita lanjutkan besok untuk menanggulangi hama yang ada di padi yang kebetulan daunnya mulai menguning seperti janur, tapi ngeblok lur, enggak semuanya, tapi dremong gitu. Dan sekarang ini masa penghitungan suara, dan di media sosial maupun di TV banyak tertera bahwasanya penghitungan quick count atau penghitungan cepat, yang mana penghitungan cepat itu cuma sampel lur, jadi belum valid. Yang nanti yang baku itu adalah real count atau penghitungan nyata lewat KPU, dan silahkan dikawal di daerah masing-masing untuk menghindari kecurangan. Dan siapapun yang nanti menang, sing menang yo aja terlalu sombong, sing kalah ora usah susah, karena kita sebagai petani sudah berpartisipasi untuk menyukseskan hak pilih kita. Dan sebagai petani, kalau saya mimpi saya cuma bukan beras larang. Sementara ini jelang pemilu, beras larang dan BLT seperti banjir dan beras raskin diobral. Tapi di hari-hari masa tenang yang sebenarnya ya kanggo kuyu rapas loh. Untuk efek di petani sendiri nggak ada, karena harga gabah juga masih murah kemarin. Dan semoga setelah pemilu nanti harganya normal lagi, beras masih terjangkau, 10.000 nih sapi lur. Dan harga panen jangan dimurahkan, dan obat-obatan untuk pertanian ya terjangkau lur. Jangan sampai harganya di atas 70-an. Ini tadi saya nyemprot menggunakan obat-obat lama, brand-brand lama yang mana harganya cenderung miring. Kalau brand-brand baru rata-rata harganya ya ratusan. Dan juga pupuk, kami lebih sekarang kembali ke pupuk cair atau pupuk organik cair, ataupun pupuk yang bersifat disemprotkan. Walaupun itu sebenarnya juga kurang maksimal. Untuk pupuk tabur, rata-rata yang tanam di kering seperti ini nggak dapat jatah RDKK karena kita nggak punya sawah. Ya ada sawah sedikit lah, tapi itu pun dijatah. Untuk subsidi sekarang ini saya pikir ora usah subsidi, yang penting barangnya enek dan terjangkau nek sapi. Dan tetap semangat, wis rasah tukaran, rasah gontok-gontokan. Kalau memang ada kecurangan ya wis dirembuk utawa di piye ngono. Sing penting bar pemilu aja geger lur. Demo boleh, tapi ya demo sing kirane aja merusak-rusak. Karena sepanjang sejarah saya melihat sendiri, untuk tahun ini adalah pemilu yang terburuk, dan bisa dikatakan saya sebagai petani menilai pemilu tercurang selama saya mengikuti coblosan itu. Kalau nggak salah mulai tahun 97 ya, 1997, terus reformasi 98, terus 99 coblosan lagi yang era reformasi itu, sesuai dengan semboyan waktu itu. Reformasi itu adalah menghapus KKN,
yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, dan sekarang ternyata korupsi, kolusi, nepotisme subur lagi. Jadi selamat datang. Kalau nanti seperti di quickcon yang menang, ya selamat datang dan hidup di orde baru lagi. Atau bisa dikatakan sekarang itu era neo orde baru, jaya lagi orde baru. Selamat datang di era orde baru. Kalau memang nanti relkon dan yang disahkan memang seperti yang di quickcon, itu menurut kacamata petani seperti saya. Dan banyak juga yang nyinyir, rakyat yang mana, petani yang mana, ya petani saya ini. Itu kita kan bebas untuk berpendapat. Ya jago beda pilihan biasa, yang penting pada rukun, guyub rukun, dan kita sebagai petani tetap makaryo, bekerja sesuai dengan kebiasaan atau tugas kita sebagai petani. Jangan saling menjatuhkan. Begitu dulur, semoga informasi kali ini bermanfaat dan edukasi untuk mengatasi padi kuning ini. Padi kuning dudu Golkar lur, kuning bukan gulmas, tapi kuning penyakit ini. Dan selamat datang di era neo orde baru. Kalau saya sudah merasakan rasanya dipimpin orde baru itu seperti apa. Sing generasi Z dan generasi milenial, nikmatilah era orde baru, neo orde baru atau new orde baru. Jilid piro guys, jilid embuh lah. Begitu dulur, semoga informasi ini bermanfaat. Selalu jaga persaudaraan dan kekompakan. NKRI harga mati, dan Indonesia tetap merdeka. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.